Perkenalkan, nama saya Rifa Jirna Faisal, NPM 22441066. Di sini saya akan menjelaskan uji diagnostik adalah proses menentukan kondisi kesehatan pasien, baik dalam penegakan diagnosis maupun screening penyakit. Proses ini dilakukan melalui anamnesis atau pemeriksa fisik dan pemeriksa. Adapun tujuan screening diagnostik, yang pertama ada screening penyakit, yang kedua penegakan diagnosis, yang ketiga pengobatan pasien, dan keempat studi epidemiologi. Adapun sifat uji diagnostik yaitu uji diagnostik yang idealnya jangan ditemukan. Uji ini harus memberikan hasil positif pada semua subjek yang sakit dan negatif pada subjek yang tidak sakit. Oleh karena itu, penelitian terus dilakukan untuk mengembangkan uji diagnostik baru yang lebih akurat. Adapun metode uji diagnostik. Metode uji diagnostik ini dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Yang utama yaitu adanya uji diagnostik serial, yang dimana yang dilakukan secara bertahap. Pemeriksaan ini lanjut yang hanya dilakukan jika hasil sebelumnya menunjukkan indikasi tertentu. Contohnya pada pemeriksa TB dibagi menjadi dua, yang ada model 1 yang digunakan jika alat uji sudah diuji sebelumnya dan memiliki sensitivitas dan atau spesifitas tinggi, yang dimana dilakukan bertahap lama. Yang kedua ada model 2 yang digunakan jika alat uji belum diuji sebelumnya, dilakukan sekaligus lebih cepat. Adapun prinsip dasar dari uji diagnostik ini, di mana sebuah uji diagnostis yang baru harus memberikan manfaat yang lebih dibandingkan metode yang sudah ada seperti yang ke-1 yang lebih mudahnya atau sederhana yang digunakan. Yang kedua mudah atau sederhana yang dilakukan. Yang keempat lebih murah atau dapat mendeteksi penyakit pada fase dibagi dua, yaitu sensitivitas. Sensitivitas ini kemampuan tes mengedeteksi orang yang benar sakit. Kalau yang sensitivitas ini kemampuan tes di mana mendeteksi orang yang benar-benar sehat. Nah, adapun hubungan sensitivitas dengan spesifitas yang sangat penting, yaitu jika sensitivitas meningkatkan sensitivitas menurun, dan yang kedua jika sensitivitas meningkat sensitivitas juga menurun. Screening yaitu adalah proses penyaringan atau penyaringan untuk memisahkan individu yang mungkin memiliki kondisi tertentu dari mereka yang tidak. Namun screening ini memberikan kepastian 100%, melainkan hanya menunjukkan probabilitas resiko seorang terhadap suatu penyakit. Dan tujuannya utama screening ini adalah menentukan individu sehat yang mungkin memiliki penyakit agar dapat dilakukan intervensi yang lebih awal. Adapun tujuan khusus dari screening ada yang ke-1, early detection atau deteksi dini, yaitu menemukan
di mana menemukan penderita secara dini agar lebih memberikan pengobatan lebih cepat dan efektif. Yang kedua, mengurangi angka kejadian atau mortality, yaitu mengurangi kejadian suatu penyakit dengan mengidentifikasi dan mengenal faktor-faktor penyebabnya. Yang ketiga, mengurangi keparahan, di mana mengurangi keparahan ini mengidentifikasi individu yang sudah terkena penyakit yang memberikan pengobatan yang terkena guna mengurangi keparahan. Yang keempat, ada mengurangi angka kematian atau mortality, di mana melalui deteksi dini yang pengobatan segera, angka kematian dapat ditekan. Yang kelima, upaya kewaspadaan dini, di mana upaya kewaspadaan dini ini screening dapat menjadi langkah awal dalam kesiapsiagaan menghargai. Adapun screening kelompok orang tempat sehat, dan hasil tes screening ini dibagi menjadi dua, yaitu hasil tes negatif atau hasil tes positif. Dan yang ketiga ada pemeriksaan diagnostik, di mana hasil tes negatif ini yang berhasil tes. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.